lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 3 SD Santo Markus 1. Pada hari ini, Pak Yu ingin mengajak kalian yaitu membahas tentang pembelajaran PJOK pada tematik 3E. Di mana kita akan mempelajari aktivitas gerak senam lantai. Di situ ada bertumpu, bergantung, keseimbangan, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Itu adalah gerak dominan yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu siswa dan siswi dapat memahami berbagai gerak dominan dalam aktivitas senam lantai ya, dimana kalian tahu gerak dominannya itu apa saja. Lalu, yang kedua adalah siswa dan siswi dapat mempraktekkan berbagai gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Dan kalian nantinya dapat mempraktekkan, dapat melakukan gerak dominan yang sudah disampaikan ya. A. Gerak dominan keseimbangan. Itu adalah duduk sambil mengangkat kaki. Ya, di situ ada gambarnya duduk sambil mengangkat kaki. Ini mungkin kalian pernah melihat, pernah mencoba juga ya. Untuk kegiatan ini yaitu dimulai dari pertama duduk, lalu luruskan kedua kaki. Setelah luruskan kedua kaki diangkat ke atas. Dan usahakan tetap bertahan dalam posisi seperti ini ya. Jangan sampai jatuh sampai berapa kali hitungan. Selanjutnya, berdiri menirukan pesawat terbang. Ya, ini juga termasuk gerak keseimbangan. Di mana kalian menirukan pesawat terbang ini, kalian berdiri menggunakan satu kaki yang terkuat. Jadi, kalau kaki kanan kalian yang kuat, berarti kalian bertumpu dengan kaki kanan. Jika kaki kiri kalian yang kuat, bertumpu dengan kaki kiri. Lalu, salah satu kaki berada di belakang ya. Dan kedua tangan direntangkan ke kanan, ke kiri. Badan ditundukkan, serta pandangan kita ke depan. Ini juga sama. Kita ditahan. Gerakan ini ditahan sampai beberapa kali hitungan. Jangan sampai oleng atau usahakan jangan sampai jatuh. Selanjutnya ada berdiri lalu berjingkat dengan satu kaki. Ya, ini mungkin sedikit agak lebih susah. Tetapi kalau kalian semuanya mau mencoba, mau melakukan dengan hati-hati pasti bisa ya. Di sini adalah berdiri lalu berjingkat dengan satu kaki. Mula-mula pertama kita akan berdiri tegak ya. Boleh tangan kita ada di pinggang boleh, tangan kita ada di depan boleh, di samping boleh. Itu sebagai keseimbangan saja ya. Lalu luruskan salah satu kaki ke depan, angkat, diluruskan. Jadi masih dalam posisi berdiri ya. Sama, kalian bertumpu menggunakan kaki yang paling kuat. Ketika kalian sudah siap, kaki kalian sudah lurus ke depan, sudah siap, kalian mencoba berlahan-lahan menurunkan kaki kalian seperti jongkok, seperti pada gambar ini ya. Usahakan tanpa kaki yang terangkat ke depan tadi, tanpa jatuh. Diusahakan seperti itu. Kalian bisa mencobanya berlahan-lahan. Tidak harus langsung bisa atau tidak mungkin kita langsung bisa. Harus sering dicoba dan sering dilakukan ya. Dalam kegiatan ini, dari 3 gerakan ini ya, itu masih banyak gerakan-gerakan lain yang dapat melatih keseimbangan kalian. Tapi ini adalah beberapa contoh saja yang Bapak bisa berikan kepada kalian.
Mungkin kalian kalau pengen mencoba, boleh silahkan dicoba ya. Untuk kegiatan ini tujuannya adalah melatih keseimbangan dan kekuatan otot kaki. Oke, selanjutnya. Gerak dominan meloncat. Ya, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah loncat katak. Ya, meloncat katak ini pasti kalian sudah sering lakukan, bahkan sering melihat katak itu seperti apa ya. Gitu. Jadi katak melompat ini ada 3 gerakan dominan yang harus dilakukan. Untuk yang pertama, ya, dia melakukan tolakan dengan menggunakan kaki dan tangan. Lakukan tolakan, lalu untuk gambar selanjutnya, untuk ini yang gerakan yang pertama, ya, ini gerakan pertama dia melakukan tolakan, menolak supaya kita dapat melayang ya. Dan yang kedua ini adalah melayang di udara. Nah, ini gerakan melayang di udara. Dan yang ketiga ini adalah bertumpu atau mendarat ya. Bertumpu atau mendarat, yaitu kalau katak mendarat menggunakan tangan lalu diikutin kaki ya. Kalau katak ya, soalnya katak itu ya dilihat ya, tangan dulu baru diikutin kaki. Itu adalah dinamakan lompat katak. Oke. Dan selanjutnya adalah melompat kangkuru. Ini kangkurunya. Pasti kalian juga sering lah melihat kangkuru itu seperti apa, di mana kangkuru itu bisa dijumpai di kebun binatang ya, atau juga kalian ketika nonton di TV melihat kangkuru ya. Kangkuru itu dia berlari dan melompat. Kakinya yang besar tetapi tangannya kecil. Dia mempunyai kantong di depannya, kantong ajaib, bukan kantong Doraemon ya. Di sini adalah kantong kangkuru, biasa buat nyimpen anak atau gendong anak atau nyimpen makanan, mungkin juga bisa kali ya. Tetapi kita akan melihat atau mempelajari cara melompat kangkuru ini ya. Di sini ada teman ya, teman kita ya. Ini manusia ya. Ini adalah ingin menirukan gerakan kangkuru melompat. Posisinya adalah seperti ini. Untuk kaki, lutut sedikit ditekuk ya, sedikit ditekuk, dan kedua tangan juga ditekuk, dikedepanin. Lalu dia nanti akan melakukan meloncat ke depan ya. Sama, dia memiliki 3 gerakan dominan. Yang pertama adalah menolak ya. Ini adalah gerakan menolak supaya bisa lompat dalam posisi di udara lalu mendarat. Tetapi kalau katak tadi mendarat menggunakan tangan dan kaki ya. Kalau katak, kalau kangkuru yaitu dia mendarat menggunakan kedua kaki ya. Dia menggunakan kedua kaki. Oke. Mungkin kalian pahami, kalian membayangkan bagaimana sih katak melompat, bagaimana sih kangkuru melompat ya. Oke, selanjutnya adalah gerak dominan bergantung. Gerakan bergantung ini mungkin kita semua sering melakukannya. Yang pertama ini ada gambar dia bergantung pada sebuah palang ya. Itu bergantung pada sebuah palang. Ada juga misal di rumah ada pohon yang gede, dia bergantung, main gelantungan. Kadang ketika masih kecil pun, ketika mama papa kalian ingin menggendong kalian, terus kalian sedikit agak digantung-gantung ya, seperti itu, digantung, tangannya berpegangan. Itu secara tidak langsung kalian juga melakukan gerak dominan bergantung, di mana dalam gerak dominan bergantung ini kalian melatih otot lengan bahu kalian. Di sini ada bergantung di atas di palang. Lalu di sini dalam posisi tidur dia ngangkat naik turun ya, ini ya. Naik turun. Dan yang ini juga sama, yaitu dia mengangkat
dan mengangkat badannya sendiri sampai kepalanya di atas palang. Dia adalah gerakan bergantung. Dalam gerakan ini, sekali lagi dalam sebuah olahraga, apabila melakukan suatu hal sering dilakukan pasti kalian bisa. Tetapi kalau baru pertama pasti sedikit agak mengalami kesusahan karena kita tidak terbiasa, ya. Selanjutnya, ya, di sini Bapak akan ajak kalian akan menjelaskan beberapa contoh permainan yang memiliki gerak dominan di atas tadi, mau itu melompat, meloncat, ya, mau itu menjaga keseimbangan, ya. Kita ada apa saja sih permainannya? Yang pertama adalah permainan lompat tali. Ya, permainan lompat tali ini kalian sering coba. Di situ ada skipping, ya. Ada juga lompat tali, ya. Dimana dalam skipping ini bisa dilakukan seorang diri atau individu juga bisa. Misal 2 orang juga bisa berhadapan lompat bareng main skipping seperti itu, ya. Ada juga dalam permainan lompat tali ini dimainkan minimal 3 anak, minimal paling sedikit, ya, karena yang 2 memegangin dan yang 1 melompat. Untuk gambar yang pertama ini, ya, gambar yang ini itu adalah permainannya lompat tali dengan cara kedua teman, ya, kedua teman ini memegang tali yang terbuat dari karet, dimulai dari kaki, lalu naik ke lutut, tingginya, ya, untuk tingginya, lalu ke perut, terus ke dada, ya, ke kepala, lalu sampai di atas kepala 2 jengkal. Ya, pertama 1 jengkal dan 2 jengkal. Dan tugasnya yang melompat ini ada batasnya, peraturan-peraturan. Kalau dari bawah sampai perut itu tidak boleh menyentuh karet, tetapi kalau dari perut ke atas itu boleh menyentuh karet, ya, boleh kena karetnya. Itu permainan yang seringlah dilakukan di kampung-kampung mungkin, ya, atau daerah kalian. Itu sering, bahkan permainan ini juga sangat menyenangkan dan juga menyehatkan. Dan selanjutnya ini adalah gambar dengan kita yang memegang, yaitu menggerakkan tali, memutarkan tali. Lalu untuk yang melompat ini melompati tali, dimulai dari 1 dulu nyebrang, lalu 2 kali, lalu 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, ya. Biasanya dibatasin. Nah, di situ dibatasin mau 10 kali lompatan atau 15, ya. Biasanya dibatasin, tetapi tergantung apa, ya, kesepakatan pertama mau bermain berapa kali nih lompatan, gitu. Terus ada yang melompat menggunakan sambil memegang telinga, ada yang sambil menutup mata atau apa, ya. Itu adalah sebuah kesepakatan dalam bermain. Permainan ini sangat menyenangkan jika kalian lakukan di sore hari bersama teman kalian atau bersama saudara ada di rumah. Itu pasti sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya di sini permainan tradisional selanjutnya yaitu adalah permainan brok atau dampu bulan. Permainan ini sangat familiar sebenarnya, ya. Permainan ini sangat terkenal, tetapi dalam setiap daerah berbeda-beda. Dalam permainan dampu bulan atau brok ini, yang biasa sering dimainkan anak-anak itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama itu adalah dampu bulan bentuk gunung. Dan yang kedua ini adalah permainan dampu bulan berbentuk pesawat terbang. Bagaimana cara melakukannya, ya? Cara melakukannya di sini bisa dilakukan sendiri, juga bisa dilakukan banyak orang. Misal 3, 2, atau 5, ya. Caranya dia menggunakan sebuah pecahan, biasanya menggunakan pecahan genteng, ya, pecahan genteng yang kotak seperti ini.
Lalu kita akan undian dulu. Siapa yang menentukan jalan yang pertama dan siapa yang terakhir ya. Misal sudah ditentukan siapa yang melompat pertama ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Di sini jika melompat di satu kotak ini dia menggunakan satu kaki, dan ini dua kaki bareng. Lalu satu kaki lagi, dua kaki, dan yang di gunungnya ini menggunakan satu kaki berputar. Lalu balik lagi. Cara permainnya adalah seperti ini. Orang pertama sudah memegang pecahan genting ya, genteng. Lalu dilempar, dari pertama dulu dilempar, jatuhnya di sini kotakannya ya. Untuk melempar ini tidak boleh keluar ya, tidak boleh keluar dari garis atau kotak nomor 1 ya, tidak boleh ke kotak nomor 2 dulu, tidak boleh itu. Lalu caranya orang pertama tadi melompat langsung ke 2, tidak boleh melompati atau meloncat di daerah yang ada pecahan genting kita ya. Jadi pecahan genting ini kita dilompatin. Lompatnya adalah seperti ini, lompat kedua, ketiga, lalu keempat, kelima menggunakan dua kaki, lalu melompat lagi menggunakan satu kaki, melompat lagi dua kaki, dan satu kaki. Setelah itu, balik lagi. Habis balik, sudah dengan gerakan yang sama, anak itu berhenti di sini. Di 2, mengambil kotak atau mengambil pecahan genting tadi ya. Setelah diambil dia akan melompat kembali ke sini. Tas. Lalu dilakukan selanjutnya, yaitu masih orang yang pertama lagi ya, dia melompat melempar genting ke 2, ke kotak nomor 2. Dilempar, jatuhnya di sini. Ya. Jadi yang satu tadi bisa diinjak. Lalu yang kedua tidak boleh diinjak ya. Begitu terus menerus ya. Jika keluar atau pecahan gentengnya keluar, maka diganti orang berikutnya. Lalu setelah satu orang itu, misal si Andi bisa menyelesaikan sampai ujung ya, dan dia dapat kembali lagi, lalu dia akan mencari sebuah daerah wilayah milik dia dengan cara dia membalikan badan di sini dan melempar pecahan genting tadi, melempar jatuh di mana nih? Misal jatuh di 3. Otomatis ini nomor 3 ini tidak boleh diinjak oleh lawan atau teman yang lain. Hanya yang boleh menginjak hanya si Andi itu. Ya, boleh menggunakan satu kaki, boleh menggunakan dua kaki, bebas karena ini daerah wilayah Andi ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu permainannya ya. Untuk permainan brok atau dampu bulan ini, mau itu yang berbentuk gunung, mau yang itu berbentuk pesawat terbang ya. Mungkin kalian bisa coba permainan ini bersama saudara atau bersama teman dekat ya. Atau keluarga juga boleh, sangat menyenangkan ini permainan untuk berolahraga sambil bermain. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya. Pak Wahyu ingin memberikan sebuah tugas untuk kalian yang mungkin kalian bisa lakukan, mau sendiri boleh, bersama keluarga kalian boleh. Kalian manfaatkanlah alat yang ada di rumah. Misal kalian punya skipping, kalian bisa menggunakan skipping. Kalau misal kalian tidak punya alat skipping atau tali karet, kalian cobalah bermain brok itu tadi. Ya, bermain brok tidak harus sampai selesai, tapi kalian tahu oh bentuknya seperti ini, cara permainannya seperti ini, ya kan? Bahkan kalian sudah tahu, lalu orang tua kalian atau saudara kalian ngikut main. Jadi kan itu seru gitu ya. Di sini Bapak pengen kalian membuat video tidak usah lama. 1 menit sampai 2 menit saja, tidak harus sampai selesai. Yang penting kalian tahu melemparnya mungkin, atau cara meloncatnya mungkin ya, atau pas cara membuat garisnya ya. Itu yang penting kalian mengetahui cara permainannya, tidak harus diselesaikan. Kalian bisa membuat video ini
dalam durasi 1 menit sampai 2 menit saja ya, dan nantinya akan dikirim di Google Classroom. Dicoba dikirim di Google Classroom terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Salam sehat dari Bapak dan kalian selalu tetap semangat dan salam olahraga. Sampai jumpa.